Saya sapa kita semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita menyanyikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Termulialah nama Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya.
firman kami bahwa Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kami lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan itu kami imani sampai detik ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami berterima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, anugerah yang terus Tuhan limpahkan bagi kami. Kami menyadari itu semua bukan buat gagah kami, tapi semata-mata karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu, di gereja ini Tuhan, untuk bersorak-sorai, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan diagungkan, Tuhan disenangkan. Lewat setiap puji-pujian kami, itulah yang Tuhan mau dalam setiap pribadi kami Bapa yang baik. Kami tanggalkan segala beban kami tanggalkan segala persoalan masalah kami tanggalkan segala sakit penyakit kami. Tapi kami melepaskan itu semua untuk kami boleh menari, melompat, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Karena ketika kami dengan ketulusan berglori bagi nama Tuhan, ada kuasa lewat pujian penyembahan kami. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pagi dengan luar biasa, bahkan seluruh jemaat-Mu yang akan memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Segala pekerjaan iblis kami tolak, kami tangking di dalam nama Yesus Kristus. Tapi hadirat surga boleh kami rasakan, sehingga tidak sama ketika kami datang dan ketika kami pulang dari rumah Tuhan. Kami membawa berkas-berkas kemenangan, kami membawa sorak-sorai kemenangan dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mulai ibadah kami Bapa yang baik di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih kuat untuk berdiri? Amin. Mari kita berglori bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk Tuhan.
Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita gerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Baik, jika ada dari teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bersaksi, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saatnya kita memberikan persembahan kita. Kak Eli, bawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih dan segala yang ini kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh merasakan kasih dari pertolongan Tuhan. Itu semua bukan karena kami, bukan karena hebat kami, melainkan karena prestasi Bapa. Supaya kami akan memberikan korban persembahan kami, agar Tuhan kami boleh memberi dengan penuh hati. Terima kasih Bapa, kami memberi kesempatan dengan sukacita. Haleluya. Amin.
menyambut firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan sabda-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus. Sebab hati kami telah siap menyambut firman. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
kami sembah seperti Allah yang Ishak, Abraham, dan Israel. Allah pemilik alam semesta, Allah yang menjadikan bumi dan surga. Tidak akan ada yang seperti Engkau dan takkan pernah ada ya Bapa. Karena ketuhanan mula, karena kebesaran mula, karena kedahsyatan mula, kami mau berikan nyanyian yang terbaik. Kami mau berikan pujian yang terbaik. Bukan soal apapun, tapi soal ketulusan hati kami. Mau bernyanyi dengan nyanyian yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan disenangkan. Tuhan sangat suka pujian yang datang dari ketulusan. Terima semua pujian kami itu. Terima semua sembahan kami. Terimalah ya Bapa yang mulia, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, sebentar kami dengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Taruhkan kepada kami hati yang mau dibaharui oleh firman-Mu. Taruhkan kepada kami seperti murid yang duduk diam tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah. Urapi hamba-Mu itu dalam segala persiapan dan segala kelemahan hamba-Mu. Totalitas pemberitaan firman ini hamba sampaikan. Biarlah Allah yang berdaulat melalui mulut dan lidah hamba-Mu. Kami siap mendengarnya ya Abah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih kepada tim pemuji, teman-teman yang semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Haleluya. Ada yang tidak keringatan, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tidak keringatan? Kalau ada yang tidak keringatan, berarti Anda perlu berobat, saudara-saudara. Karena memang cuaca panas, kipasnya luar biasa ya. Jadi kita bergumul supaya kita biasa lagi. Ya. Amin. AC supaya jangan gerah, jangan keringatan, dan jangan. Tapi ketika Anda berkeringat karena memuji Tuhan, percaya keringat saudara akan digantikan menjadi berkat. Amin. Percaya saudara? Ketika saudara berikan karena memuji Tuhan, keringat saudara itu akan digantikan dengan berkat Tuhan. Karena saudara menarik bersorak-sorai di bagian Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti janji saya di 2023 akhir pekan yang lalu ya, saya bilang untuk bulan 1 sampai bulan 3 kita akan fokus tentang pribadi Roh Kudus, dan kita akan bahas tentang hal itu supaya pemahaman kita tentang Roh Kudus lebih mengerti lagi, lebih paham lagi, dan lebih mengaplikasikannya lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah pribadi Roh Kudus. Bilang sama-sama dengan saya, pribadi Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, pribadi Roh Kudus yang kita bahas adalah bukan pribadi Roh Kudus yang di perjanjian baru saja, tetapi sebenarnya di dalam perjanjian lama pun Roh Kudus itu sudah ada kepada setiap kalangan tokoh masa dan waktu. Ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus itu bukan ada di dalam perjanjian baru saja, tetapi Roh Kudus itu sudah ada dari permulaan kekekalan. Jadi Roh Kudus itu ada dari Kejadian sampai dengan Maliaki dan sampai kepada Wahyu, dan sampai sekarang Roh Kudus itu ada. Kita mau membahas soal pribadi Roh Kudus yang mungkin saudara-saudara terkadang banyak kita salah sentris namanya, saudara-saudara, salah pemahaman tentang pribadi Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara. Pemahaman orang Kristen bahwa terkadang banyak kita mengesampingkan pribadi Roh Kudus, terlalu menganggap bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi yang penting, dan terkadang menganggap bahwa kita mampu tanpa pribadi Roh Kudus untuk menjalani hari-hari kita. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa di dalam pribadi Roh Kudus itu tidak ada derajat lebih rendah atau lebih tinggi dalam pribadi Roh Kudus dengan Yesus Kristus dan dengan Bapa sendiri. Ulangi sekali lagi ya. Tidak ada derajat lebih tinggi atau lebih rendah antara Roh Kudus, Yesus Kristus dan Bapa sendiri. Tidak ada derajat
Itu namanya Tritunggal, itu namanya Trinitas. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus lebih rendah, itu sesat. Kalau ada yang mengatakan Roh Kudus lebih rendah, itu sesat. Karena mereka satu di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus dan di dalam Bapa. Jadi Roh Kudus itu sama dengan Yesus Kristus. Roh Kudus itu sama dengan Allah Bapa, sama. Itu mereka satu pribadi. Itu yang kita kenal Tritunggal. Jadi kalau ada pengajaran di luar Tritunggal, bagi kita itu sesat. Karena dia Allah yang Esa tapi 3 pribadi yang kita kenal. Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara pernah mendengar istilah Roh Allah. Saudara mungkin pernah mendengar istilah Roh Tuhan. Itu terjadi dalam kisah perjanjian lama. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi dan lain sebagainya. Roh Tuhan yang menghinggapi atau yang ada di dalam diri Saul dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sama. Roh Allah, Roh Tuhan dan Roh Kudus itu sama. Bahasa aja yang berbeda, tapi satu oknum. Sama seperti kita, kalau orang Karo bilang di Bata. Kalau orang Batak Toba bilang di Bata gitu ya, atau Yehova gitu ya. Apa bahasa Batak Tobanya? Tuhan. Di Bata. Kalau bahasa Nias Lobalangi. 3 bahasa tapi satu oknum. Nangkap nggak maksud saya? 3 bahasa tapi satu oknum. Ini yang kita perlu pahami saudara-saudaraku. Jadi ketika Anda dan saya mengesampingkan Roh Kudus, berarti kita sedang mengesampingkan Kristus juga. Ketika saudara mengesampingkan Roh Kudus, berarti saudara juga sedang mengesampingkan Allah itu sendiri, saudara-saudara. Jangan pernah kita buat derajat lebih tinggi lebih rendah. Jangan kita buat mengesampingkan yang lain dan pribadi-pribadi ini. Tapi saudaraku, kita harus paham bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Amin. Saudara paham sampai di sini? Dan saya mau buat gini saudara-saudara. Dampak peranan Roh Kudus bagi kehidupan orang Kristen. Dampak atau peranan Roh Kudus bagi orang Kristen. Yang pertama, kita buka kitab kita bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 15. Boleh ditampilkan Sis Fani, Sister Fani. Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Jumpa boleh baca semuanya. Yohanes 16 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Jadi peranan Roh Kudus bagi orang percaya yang pertama, saudaraku, menginsafkan manusia dalam dosa. Bilang sama-sama, menginsafkan manusia dalam dosa. Menginsafkan dosa. Saudara paham maksudnya menginsafkan? Bahasa sederhananya, menyadarkan manusia dalam dosa. Jadi peranan yang paling penting bagi kita terhadap Roh Kudus itu adalah menginsafkan Anda dan saya dari dosa-dosa. Jadi saudara yang terkasih, orang bisa bertobat bukan karena usahanya, orang bisa berubah bukan karena dirinya sendiri, tetapi orang bisa berubah dan bertobat karena Roh Kudus menginsafkan pribadi orang itu. Pertobatan seseorang bukan karena usahanya, tapi Roh Kudus jamah dia, Roh Kudus ubahkan dia, Roh Kudus sentuh dia, sehingga dia terima itu karya Roh Kudus itu, diubahkanlah hidupnya.
Julpan diinsapkan oleh Roh Kudus sehingga dia sadar bahwa yang dilakukan itu berdosa, yang dilakukan itu salah, tidak benar di hadapan Tuhan, itu pelanggaran di mata Tuhan. Jadi dia mau berubah, itu namanya menginsapkan. Selalu saya bilang kepada saudara bahwa coba nanti saudara tanya di surga, kenapa Roh Kudus insapkan di saudara? Kenapa enggak orang lain yang di luar kita? Bahkan sampai detik ini masih banyak orang yang hidup dalam dosa dan bangga dengan dosanya. Kenapa enggak orang itu Roh Kudus insapkan? Kenapa saudara? Saudara nanti tanya. Dan saya juga nggak tahu kenapa Tuhan insapkan saya. Kenapa Roh Kudus insapkan saya? Saudara, apa sih kelebihan saudara? Apa sih kelebihan kita? Apa kelebihan Julpan? Iya kan saudara-saudara? Apa kelebihan Julpan? Apa kelebihan Mida? Apa kelebihan Darni? Apa kelebihan Pani? Sehingga Roh Kudus insapkan dia untuk hidup melayani Tuhan. Banyak orang lebih ganteng dari Julpan? Banyak. Banyak orang lebih cantik dari Pani? Banyak. Banyak orang lebih ganteng dari Paulus? Banyak. Lebih tinggi? Banyak. Lebih kaya? Banyak. Tapi kenapa Paulus Tuhan insapkan dia, Roh Kudus insapkan dia? Coba tadi tanya di surga, kenapa Roh Kudus insapkan saya? Karena untuk Roh Kudus bekerja dalam pribadi seseorang tidak ada yang bisa ketahui. Tidak ada yang bisa. Dan itu adalah kedaulatan Allah, saudara-saudara. Kedaulatan Allah, kedaulatan Roh Kudus untuk kita insapkan. Coba saudara bayangkan, saudara keluar aja 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit. Banyak orang yang sampai detik ini tidak kenal Tuhan, tidak kenal Roh Kudus. Kenapa? Dia tidak insapkan Tuhan. Iya. Makanya saudara-saudaraku, ketika Anda dan saya hidup dalam Roh Kudus, kita harus sadar bahwa yang kita lakukan salah atau benar enggak di hadapan Tuhan. Ketika ada manusia hidup dalam dosa, bahkan bangga dengan dosanya dan tidak menyadari akan dosa-dosa yang dia lakukan, berarti iblis sedang menguasai kehidupannya. Ulang sekali lagi ya. Ketika ada manusia yang hidup dalam dosa, bahkan bangga dengan dosa-dosanya, berarti hidupnya dikuasai oleh iblis. Saya selalu bilang Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak akan pergi dari pribadi orang-orang percaya. Ada nih, dia sudah Kristen, sudah terima Roh Kudus pada waktu itu, tapi hidupnya terus dalam daging, terus dalam daging. Roh Kudus tidak pergi. Hanya apa? Berdiam diri, tidak aktif Roh Kudusnya. Pasif. Bukan pergi, pasif. Karena pribadi Roh Kudus tidak akan bisa pergi dari pribadi manusia, tapi pasif. Enggak diaktifkan dia. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat 12 bilang apa? Saudara tahu? Roma 12 ayat 12 atau Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa dibilang seperti itu? Itu tulisan Rasul Paulus, saudara-saudaraku kepada jemaat di Roma. Kenapa dibilang seperti itu? Karena roh itu padam, tidak aktif lagi. Saudara tahu nggak? Yang membuat saudara mampu melayani bukan saudara, tapi Roh Kudus memampukan saudara. Kenapa saudara semangat melayani? Karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Kenapa saudara semangat untuk melayani? Karena Roh Kudus berkarya dalam pribadimu. Ketika ada orang yang dia hidup dalam Roh Kudus, pasti semangat melayani. Ketika ada Roh Kudus dalam diri seseorang, dia pasti rindu melayani. Tidak mungkin enggak. Dan ketika ada orang yang bangga dengan dosa, yang nyaman dengan dosa, hei bos, hidupmu dikuasai iblis, bukan Roh Kudus. Roh Bolus yang ada dalam dirimu, bukan Roh Kudus. Itu dia. Jadi tanamkan dalam diri saudara, bernaunglah Roh Kudus dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Makanya Yohanes bilang gini, Yohanes Pembaptis bilang gini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, biarlah aku semakin kecil, engkau semakin besar. Kenapa dia ngomong seperti itu? Supaya hidupnya jangan dikuasai daging, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita mau hidup kita jangan dikuasai oleh daging, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah yang dibilang Yohanes, engkau semakin besar, aku semakin kecil. Karena ketika Roh Kudus semakin besar, karya-karya Roh Kudus akan semakin luar biasa dalam diri seseorang. Tapi ingat baik-baik, jika bahkan ada seseorang yang hidupnya dikuasai oleh daging, karya-karya daging akan nyata dalam pribadi. Bukan Roma, Galatia 5 pasal 21 dan 23. Perbuatan daging dan Roh Kudus itu berbarengan. Ini lagi gini roh. Kalau kamu hidup oleh roh, ini dia. Kalau kamu daging, ini dia. Dan tahu nggak, risetnya, hasilnya langsung kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidup dalam daging pasti mukanya aja kelihatan. Tapi orang yang hidup dalam roh, mukanya juga beda, bos.
beda. Nampak orang yang hidup dalam roh dan orang yang hidup di dalam daging beda. Makanya kita bilang Tuhan biarlah Engkau lebih besar dan aku semakin kecil, supaya kita sadar kita mampu, kita bisa, bukan karena kita kuat, tapi Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, hidup dalam kita. Saudara nangkap sampai detik ini, paham maksud saya? Ketika saudara bangga dengan dosa, hati-hati, pasti kedagingan sedang memuncak dalam diri saudara, kedagingan sedang menguasai dirimu. Kamu harus tanggalkan itu, kamu lepas, bilang dalam nama Yesus, aku harus keluar dari zona ini. Aku harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, Anda dan saya harus dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan saudara identikkan Roh Kudus itu langsung bahasa roh, beda lagi nih. Roh Kudus itu bukan bahasa roh, beda lagi. Bahasa roh versi yang lain lagi, pembahasan yang lain lagi. Setelah kita punya Roh Kudus, maka muncullah namanya bahasa roh. Nanti kita bahas itu next time. Tapi saya mau bahas pribadinya dulu, pribadi Roh Kudus dulu, supaya saudara tangkap itu. Roh Kudus itu betapa pentingnya kepada diri orang percaya. Jadi ketika saudara nyaman nggak beribadah, hati-hati. Nyaman nggak ke gereja, hati-hati. Nyaman dengan nyaman dengan segala pelanggaran, nyaman dengan dosa, hati-hati. Nanti kita dikuasai daging, harus berubah, harus tanggalkan itu. Tuhan, aku nggak mau gini terus, aku mau dibaharui. Bentuk aku setuju dengan kehendak. Jadi kita harus diingatkan terus hari ke hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit dengan menit. Kenapa? Karena kita daging. Kalau kita daging, kita harus selalu dibaharui, harus dibaharui. Saudara jangan bangga sekali seminggu beribadah, jangan bangga. Saudara jangan bangga 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dalam ibadah, jangan bangga. Ada orang 5 kali 1 hari, 5 kali 1 hari. Dia bersekutu dengan Tuhan. Ada. Saudara, 1 bulan 5 kali, 1 hari 5 kali. Sebenarnya kita harus baharui. Tidak hanya pertemuan formal seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pertemuan formal apa? Jadwal untuk ibadah raya seperti ini. Ini kan pertemuan formal, konser, pertemuan formal, jadwal menara doa, pertemuan formal. Tapi ada nggak saudara membangun hubungan saudara, pribadi saudara, dengan waktu yang saudara sudah siapkan untuk Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan? Saya bilang kepada saudara, cara yang paling ampuh untuk bertemu dengan Tuhan hanya lewat pujian dan penyembahan. Cara yang paling ampuh, cara yang paling jitu untuk bertemu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Terkadang nanti lagu itu bisa hidup dalam diri saudara. Coba supaya nangkap nggak maksud saya? Lagu itu bisa hidup dalam diri saudara. Ngerti nggak maksud saya? Lagu itu hidup dalam diri saudara, dalam diri saudara. Kayaknya aduh, ketika menyanyikan satu lagu pujian kita sangat diberkati. Itu dia. Saya bilang kepada saudara, Tuhan nggak perlu khotbah. Yang turun itu dari diri kita, your worship. Tapi orang yang bisa bersekutu dengan Tuhan lewat tuntunan roh. Makanya jangan heran. Saya selalu bilang kepada saudara bahwa apa? Hanya iblis nggak suka menyembah. Hanya iblis yang nggak nyaman menyembah. Kalau ada orang nggak nyaman menyembah, berarti dongan ini temannya berarti itu. Karena kenapa iblis nggak suka orang Kristen menyembah? Karena kenapa? Dia tahu the power of it, the power of worship itu keren bos, the power of worship itu dahsyat bos. Kan itu yang mau dicuri oleh iblis kan lewat dari Tuhan kan. Makanya jangan heran ketika saudara malas menyembah, hati-hati. 2 menit di lagu yang datang sidar nih. Sembah kau, kuagungkan Yesus kau ajaib bagiku. Menyembah lagi. Lama kali. Langsung buka mata, merah sini. Coba posisikan dirimu menyembah Tuhan dengan ketulusan. Jangan pandang kiri kananmu. Biarkan ingusmu menyatu dengan air liurmu. Kamu akan rasakan kenikmatan dari Roh Kudus. Oh, keren gak? Serius saya nggak bohong, saya pernah seperti itu. Saya nggak peduli dengan lingkungan saya. Ini terus saudara, 3 zat menyatu dalam satu. 3 zat. Air mata, keringat, ya kan? Ingus menyatu di mulut. Tapi saya nggak peduli dengan apapun, karena saya bertemu dengan Tuhan. Karena ingat baik-baik, momentum dalam sejarah pertemuan dalam hidup manusia bukan bertemu presiden, tapi bertemu dengan Tuhan. Jangan saudara bangga bertemu dengan presiden, tapi bangga ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Tidak peduli kiri kanan.
Tidak peduli muka belakang. Yang penting aku dalam hadirat Tuhan, dalam rawatan Tuhan. Itu yang penting. Dan itu yang mau kita temukan dalam setiap pertemuan ibadah. Jangan sampai datang dan salah pulang, jangan. Bagaimana kita bisa merasakan itu Roh Kudus berkarya dalam diri saudara? Makanya ada lagu Frankie Puccio bilang gini, ini waktunya Roh Kudus penuhi setiap kami yang haus padamu. Saudara tahu sudah dengan tuntunan Roh Kudus. Kulakukan perkara yang mustahil. Akhirnya. Jadi ingat baik-baik, peran Roh Kudus yang pertama itu mengisapkan, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak-Ibu Saudara, yang kedua. Belum ingin sekali lagi. Saudara, jangan pikir ini saya ambil dari Google ya, ini bukan dari Google. Ini dari khotbah saya sendiri, saya buat. Jadi waktu itu dipahami enggak, saya buat di catatan aku. Jadi kalau saudara saya di Google terserah, saya nggak bohong. Ini khotbah saya, bukan khotbah dari Google. Waktu itu dipahami, waktu ini Google jangan. Ini khotbah saya sendiri, saya yang buat. Jadi teman-teman, Roma 12 itu mengatakan seperti ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kita hidup dalam pelayanan. Dan Roh Kudus yang mengajari kita untuk mampu di dalam ketidakmampuan. Ini baik-baik selalu, dan saya ulangi gini ya. Roh Kudus yang membuat saudara mampu melayani. Tidak ada yang lain. Roh Kudus yang membuat saudara mampu berdiri di altar ini. Di sini bukan karena kepintaran dan kepandaian. Di sini bagaimana kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Diarahkan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya setiap nada yang saudara keluarkan bukan karena merdu dan pasnya, tapi karena tuntunan Roh Kudus berkarya dalam mulut saudara. Jadi mari kita belajar apa? Dalam tuntunan Roh itu sendiri, pribadi Roh Kudus itu sendiri lebih kita kenal lagi lebih dekat. Dan yang baik-baik saudaraku, Roh Kudus akan mengajari kita dalam segala ketidakmampuan. Ulangi sekali lagi ya. Roh Kudus akan mengajari kita dalam segala ketidakmampuan kita. Sekali lagi, paham ini. Roh Kudus akan mengajari kita di dalam segala ketidakmampuan kita. Banyak hal yang sebenarnya dalam realita kehidupan kita tidak mampu sebagai manusia. Tapi Roh Kudus memampukan kita. Kan dia penolong. Minggu lalu saya bilang gitu, dia penolong kan? Dia penolong. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting bagi kehidupan Anda dan saya. Bagi orang Kristen, mari hidup dalam Roh. Kita terus berjuang melayani Tuhan, berjuang dalam kebenaran. Sehingga apa? Dalam ketidakmampuan kita, Dia terus memampukan kita. Kan Dia penolong, Dia penuntun, Dia penghibur. Kenapa kita takut? Mari bergerak dalam Roh. Saudara pernah mendengar satu tokoh agama Kristen, ya, namanya Benny Hinn. Sampai sekarang dia sering ya di Facebook. Benny Hinn, pernah dengar nama Benny Hinn? Pernah dengar nama Benny Hinn? Hamba Tuhan ini yang luar biasa ini identik dengan baju putih, pamejasnya. Jadi saudaraku, dia pernah menulis satu buku. Dalam bukunya dia bilang gini, selamat pagi Roh Kudus. Kenapa dia bilang seperti itu saudaraku? Karena dia setiap waktunya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kayak sahabatnya sendiri, teman curhatannya sendiri. Saudara, seberapa banyak saudara hidup dalam Roh? Ini apa ya? Nembak. Karena kalau sempat 5 menit nggak hidup, udah kayak apa gitu di dalam ya, udah kayak jagung yang kena keripan. Oke, Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ya. Yang pertama tadi menginsafkan orang percaya, orang beriman. Ya. Yang kedua, menerima kuasa. Dia sama-sama dengan saya menerima kuasa. Saudara, di mana tertulis ini kira-kira? Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Mana? Sama Rasul. Bisa rasul yuk, rasul ya. Oke. Rasul berapa? 1 terus. Apa? Oke. Tinggi. Bisa rasul pasal 1 ayat 8, saudara-saudara. Paulus boleh baca? Apa yang ada ya? Bisa rasul
Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Thank you, Brother Paulus. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan janji Tuhan bagi Anda dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menerima kuasa itu? Ulang lagi. Apakah saudara sudah menerima kuasa itu? Latar belakang dari cerita ini adalah setelah terangkatnya Yesus ke surga dan Tuhan janjikan bagi kehidupan murid-muridnya dan pengikutnya bahwa kamu menunggu di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Setelah itu muncul ayat selanjutnya bilang apa? Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menerima kuasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan setelah itu pasal 2 itu judul perikopnya Pentakosta. Ketika mereka menerima janji Tuhan, mereka mengalami apa? Bahasa-bahasa baru yang mereka ucapkan lewat tuntunan Roh itu sendiri. Dan saudara tahu ketika Roh itu turun ke atas mereka, di situ mereka menerima kuasa. Saya pelajari selama saya selama murid-muridnya bersama dengan Yesus. Selama murid-muridnya bersama dengan Yesus, tidak ada mujizat yang mereka lakukan. Tidak ada. Ketika ada seorang orang tua anaknya kerasukan, lalu bilang gini, muridmu sudah kusuruh untuk mengusir setan ini, tapi muridmu tidak mampu. Itu kata seorang ayah itu. Makanya Yesus ngomong gini, berapa lama lagi aku harus bersama dengan engkau? Kenapa? Karena murid-muridnya tidak mampu mengusir setan. Terus yang lain, saudara-saudaraku, kasus-kasus yang lain, tidak ada ayat di Alkitab mengatakan bahwa murid-muridnya melakukan kuasa mujizat sebelum mereka terima Roh. Tapi ketika mereka terima Roh itu sendiri, saudara tahu, setelah mereka terima Roh Kudus dalam kehidupan mereka, Petrus bertobat. Berapa orang bertobat? 3.000. Ketika Petrus dan murid-muridnya menerima Roh Kudus, Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus aku berkata kepadamu, berjalanlah, angkatlah tilammu, pulanglah. Berjalan lalu diserami Salomo pada waktu itu berjalan tanpa Roh Kudus mana Nabi? Berjalan. The power of Holy Spirit. Jadi kita menerima kuasa ketika kita hidup dalam Roh. Kita menerima kuasa ketika kita hidup dalam Roh. Karena lagi saudara-saudara Paulus ketika bertemu dengan Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, di mana dia bertemu? Di mana Saulus bertemu sebelum Paulus? Di mana dia bertemu Yesus? Di jalan ke Damsik. Bertemu sendiri langsung sama Yesus. Dia bilang, "Hai Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Ya, bertemu. Lalu dia apa? Paulus yang dulunya namanya Saulus rebah ke tanah. Dan berapa hari nggak melihat? Setelah itu bilang, Tuhan sama Ananias, kamu datang ke jalan lurus bertemu dengan seorang Saulus, sembuhkan dia, celingkan matanya. Lalu Ananias bilang gini, Tuhan kenapa harus mencelingkan matanya? Bukankah dia penganiaya orang Kristen? Tuhan bilang gini, dulu dia penganiaya orang Kristen, tapi sekarang dia akan dipakai untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Yang tidak ada kekuatan dalam hidup Paulus, dia menerima kuasa. Paulus juga membangkitkan Markus dari kematian. Soalnya dia bisa membangkitkan orang mati. Paulus, dia membangkitkan orang mati. Keren ya? Tapi apa? Menerima Roh Kudus. Dampak Roh Kudus bagi diri seseorang itu penting. Makanya saudara harus hidup dalam Roh. Karena Allah itu Roh. Kalau saudara hidup dalam daging, nggak bisa bertemu dengan Allah. Mari kita belajar dengan itu. Beribadah Roh Kudus jangan abaikan, jangan kucilkan, tapi hiduplah di dalamnya. Supaya saudara akan apa? Saudara akan diilhamkan suatu rencana Allah yang luar biasa. Makanya dia bilang apa? Aku akan memberitahukan kepadanya rencanaku ke depan yang akan datang. Itu ayat 18 dari baca judul tadi, rencananya
Jadi pahami betul kayak Roh Kudus itu dalam diri saudara, supaya saudara mengerti maknanya kepada diri saudara. Apa yang harus saudara kerjakan ketika saudara hidup dalam Roh. Roh itu akan menuntun saudara. Roh itu akan mengajari kita, membimbing kita untuk melangkah dalam kebenaran yang Allah. Jadi jangan heran, orang yang ada Roh Allah dalam dirinya tidak akan takut dengan kematian. Orang yang ada Roh Allah dalam dirinya tidak akan takut dengan apa? Kuasa kegelapan. Halo, kalau kamu punya Roh Kudus jangan takut dengan kegelapan dong. Takut. You have Holy Spirit. Kamu punya Roh Kudus. Amin. Bilang sama tiranya, aku sudah punya kuasa. Kayaknya belum semua. Bilang sama tiranya, aku sudah punya kuasa. Bukan karena kuasa suara saya kuat, bukan. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus dalam diri kita. Mari dong Bapak Ibu Saudara 2024 lakukan gebrakan, ledakan yang dahsyat dalam melayani Tuhan. Kita sudah kasih program kepada GMC, kita harus lanjutkan itu. Ya. Kita harus mengkader pemimpin-pemimpin, memenahi pemimpin-pemimpin muda untuk hidup memberitakan firman. Kan itu kan. Kalau saudara pelajari betul, saat Kisah Rasul 1:8 itu kuasa apa? Kuasa memberitakan firman. Coba kita buka kitab kita. Ayat terakhir. Yesaya pasal 61. Tampilkan sis. Oh ini ya. Yesaya 61, saudara boleh buka kitabnya. Sebelum ditampilkan sis apa? Si Pani, Sister Pani. Kita baca bersama-sama dalam itu yang ketiga, yang buka HP Alkitab. 1, 2, 3 ya. Ayat 1. Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1. Go. 1, 2, 3 ayat. Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah memberkati aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk menegakkan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kebebasan dari penjara. Katakan amin. Amin. Teman-teman, saudara percaya nggak bahwa saudara sudah diurapi Tuhan? Saudara percaya, yakin nggak bahwa saudara sudah diurapi Tuhan? Makanya waktu dulu saudara-saudaraku tahun 2022 saya tidak salah, itu di sini saya tulis pas di depan. Tuhan mengurapi apa? Kalau saya tidak salah yang saya buat di atas ini dulu. Ya. Kalau Tuhan sudah mengurapi untuk melayani Tuhan. Jadi kita sudah diurapi Tuhan, jangan takut, kamu sudah diurapi. Jangan takut ngomong tentang Injil, kamu sudah diurapi. Tapi pengurapan itu kita tidak aplikasikan, tidak kita gunakan kepada khalayak masyarakat, apalagi kepada orang-orang sengsara, dalam penjara, keterikatan yang lemah, apalagi yang tidak kenal firman. Ya nggak bisa. Tapi saudara sudah urapi, saudara pakai itu untuk memberitakan kepada orang-orang lemah, orang-orang yang dalam keadaan jatuh, orang-orang dalam penjara, semua yang dikatakan dalam Yesaya pasal 61 itu. Saudara gabrak dong, bukan dong, gitu. Jangan stay in the chair. Jangan hanya nyaman dengan posisi duduk. Jangan nyaman dengan posisi duduk, jangan. Saudara selalu saya bilang, saya nggak suka saudara hanya sekedar jemaat. Saudara harus melayani. Amin. Amin. Saya nak pemain musik boleh maju ke depan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan.
Yang tidak tahu lagunya boleh cari slide di HP, boleh. Roh Kudus kau hadir di sini, buka hati untuk Roh Kudus. Amin. Haleluya. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan amin.
kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur atas kasih dan karunia dalam hidup kami. Bahkan telah kami dengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi sulung dan terang setiap langkah kami. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, bahkan usaha kami, perkuliahan kami Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang melayani Minggu 28 Januari 2024. Worship leader Nita Bulo, singer Elvina Manulang, dan Girly sendiri. Pemain musik Julpan, Paulus, dan Rudolf. LCD Silvani Hasugian, Korekan Jen Pasaribu, Aser Jaya dan Melki, pokok baik Pembala. Laporan persembahan Minggu 14 Januari 2024. Kehadiran 28 orang, persembahan pertama 56.000, persembahan kedua 69.000, persembahan misi 29.000, dan persembahan GFC 30.000. Oke, baik, itu pengumuman pada siang hari ini. Lalu ada saya lihat beberapa orang yang baru pertama sekali datang beribadah ke tempat ini, dibawa oleh Darni. Iya, temannya Darni. Boleh perkenalkan dirinya, berdiri di tempat saja dan perkenalkan namanya dan tempat tinggalnya. Saya persilakan. Boleh dimulai dari baju merah. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yarni Yawatidia. Saya tinggal. Siapa namanya? Yarni Yawatidia. Iya. Iya. Oh, Yarni, iya. Tinggal di Jalan Kutilang nomor 3. Halo, Yarni. Oke, selanjutnya. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Telombanua.
Iya, mau tadi ya. Iya. Selamat Rani sudah membawa jiwa bagi Tuhan, Tuhan memberkatimu dan memberkati ketiga teman kita yang sudah datang pada siang hari ini. Tuhan memberkati segala rencananya, segala aktivitasnya dan keluarganya di kampung halaman. Baik, dan kami mengundang minggu depan boleh lagi hadir ke tempat ini beribadah bersama dengan kita. Baik, nanti kita akan berdoa, kita doakan beberapa jemaat yang sedang sakit, seperti Mama Nurul yang belum bisa hadir beribadah dengan kita, dan Indonesia juga yang sedang sakit, tidak kuat untuk jalan dan duduk. Jadi mari kita berdoakan sama-sama buat jemaat kita yang sedang sakit. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oke, ada undangan bagi seluruh jemaat Tuhan, undangan pernikahan dari kakaknya Rudolf. Oke, mamanya ibu itu belum bisa untuk langsung mengundang kita karena keadaan kondisi kesehatan. Jadi saya akan sampaikan undangan yang sudah diberikan bagi seluruh jemaat COC di tempat ini. Undangan pernikahan tanggal 27 Januari 2024 pukul 9 WIB sampai selesai di Gereja GKPS Immanuel Purba Toma. Saya kurang tahu di mana. Di mana ya? Arah Siangkar. Jadi boleh kita tanya kejelasannya, kepastiannya di mana. Katanya di arah Siangkar. Gereja GKPS Immanuel Purba Toma. Jadi keluarga B. Siregar dan T. Sihombing mengundang kita semua jemaat COC pada tanggal 27 Januari 2024 di pernikahan Saudari Santi Christian Boru Siregar AMD dan Saudara John Rianto Saragi atau sejabat SAK. Jadi mari kita bawa juga di dalam doa acara pernikahan dari anak dari jemaat di tempat ini supaya semuanya berjalan dengan lancar, semua dicukupkan Tuhan, diberkati acaranya, dan mari kita hadiri bersama-sama. Nanti bisa dibicarakan siapa kira-kira yang bisa, mungkin tidak bisa semua yang mewakili dari kita untuk menghadiri acara pernikahan dari saudari kita. Baik, itu saja pengumuman. Ibadah komsel. Tadi. Ibadah komsel untuk jemaat sudah aktif hari Rabu jam 8 malam di gereja. Jadi mari kita hadiri ibadah perdana untuk komsel kita pada tahun ini. Baik, mari semua saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku, melimpah-limpah, dan memperluas hadirat. Ia dipuji yang saya serahkan pada Bapak Kepala Sidang untuk menuntut kita dalam doa berkat.
juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya rangkaian ibadah kami menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Sebentar jika kami semua anak-anak akan beranjak pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan lah mengantarkan kami naik sepeda motor, naik angkot, jalan kaki, naik grab, bahkan naik beca. Tuhan, sampaikan seluruh semangat-Mu, jauh dari segala mara bahaya, hal buruk, malapetaka. Kami tolak dalam nama Yesus. Tapi perlindungan pemeliharaan daripada Allah ada di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Bapak yang baik, kami berdoa buat jiwa baru yang baru pertama kali hadir di gereja di tempat ini. Kami berdoa buat saudari yakni Hia, Mirna, Telebenua dan juga Sema, Giama. Tuhan, kiranya anak-Mu ini kami serahkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Memberkati Engkau bagi kehidupan mereka, orang tua mereka, keluarga mereka, bahkan studi mereka. Tuhan, tolong memberikan perlindungan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan anak-Mu untuk terus hidup mencari dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat pernikahan yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu minggu depan, acara pernikahan dari kakak Rudolf Indo. Tuhan, berkati segala persiapan demi persiapan, bahkan dana-dana yang butuhkan Kau cukupkan acara pernikahannya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat kesehatan dari Ibu Rudolf Indo. Tuhan, berkati biarlah Tuhan pulihkan, berkati kesehatan yang menjadi sehatlah dia, menjadi sembuhlah dia dalam nama Yesus. Bahkan juga Opung Dija biarlah mengalami pemulihan kesehatan, kesembuhan daripada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa dan pengharapan kami, kami serahkan kepada-Mu. Dan kami akan tutup kepada kami tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kami semua. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tengah-tengah tangan kita ke atas, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan membimbing menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya dan yang setia. Dengan iman kita nyanyikan pujian kita. Bapa, terima kasih. Haleluya. Enjoy your holiday.